sudah bagus apa yang disampaikan pemerintah, bahwa pemerintah akan membuat 100% 2040 lah targetnya untuk energi baru terbarukan, yang kita memang tidak memakai fosil. Itu sangat ideal sekali. Tapi pada kenyataannya begitu banyak cadangan-cadangan energi fosil yang masih ada di Indonesia, low kalori dari batu bara gitu ya, yang sebetulnya memang nggak mungkin ini kita hiraukan begitu saja sambil kita menunggu energi hijau atau EBT yang mau dilaksanakan pemerintah. Tentunya cadangan-cadangan yang begitu banyak ini dari yang kita punya itu harusnya kita manfaatkan yang sebesar-besarnya untuk umat. Hari ini kita bisa sebenarnya bangun energi murah dengan memakai fosil, tentunya dengan teknologi yang baru, sehingga polusi sangat sedikit. Yaitu misalnya contohnya, jangan kita bangun PLTU lagi di Jawa, karena bahan bakunya semuanya nggak ada di Jawa. Jadi perlu mengangkut dari Pulau Jawa, dan itu sangat tidak efisien. Tentunya juga sangat polusi. Bangun PLTU ya harus di tempat tambangnya langsung, di mulut tambang. Ini sangat memungkinkan dan sangat idealis dengan begitu banyaknya cadangan yang kita punya. Gitu. Jadi mulut tambang dari PLTU itu masih sangat idealis sambil menyongsong energi baru terbarukan yang memang kita targetkan 100% pada 2040 nanti. Yang murah gitu ya, kalau itu diterapkan di Indonesia, Bu. Namun apakah itu ada dampak perubahan iklimnya, Bu, soal? Ya kalau misalnya nuklir diberi bisa dipakai Indonesia, semuanya bikin nuklir kok. India bikin pakai nuklir, terus Cina pakai nuklir, Jepang juga, Vietnam. Karena itu energi yang paling murah, paling 3 sen 4 sen. Kalau itu terjadi, karena pemerintah hari ini kan mau punya ambisi untuk pertumbuhan ekonomi sampai 8. Nah, kalau mau pertumbuhan ekonomi sampai 8, ya itu harus bangun infrastruktur energi tadi. Nah, bangunnya gimana? EBT pasti lama. Bangun energi baru terbarukan itu membutuhkan waktu. Nah, yang paling tepat tadi ya tadi membangun tadi, sekali lagi banyak cadangan energi kita. Contohnya di Sumatera itu sangat banyak, dan itu miliaran, dan mungkin 1000 tahun aja nggak habis. Sangat disayangkan kalau itu dibiarkan saja. Jadi menurut saya yang paling ideal hari ini sambil membangun EBT ya, membangun energi hijau, tentunya dengan cadangan yang kita punya harus kita manfaatkan untuk masyarakat dan rakyat banyak. Itu akan dikorbanin untuk nah, kalau tadi apa yang untuk nuklir, nuklir lagi. Kalau itu bangun nuklir, kita udah pasti produk kita bisa bersaing. Hari ini produk kita nggak bisa bersaing karena apa? Listriknya mahal, energinya mahal. Nggak mungkin kita bisa bersaing dengan Cina, Vietnam misalnya, pokoknya dari Asia. Kenapa? Negara di sana hadir untuk energi murah, kita masih mahal banget gitu. Jadi kalau memang bisa, kenapa Jepang bisa? Jepang sama lah kok, kepulauan sama kita gitu ya. India bisa. Nah, kenapa Indonesia nggak bisa? Banyak kok tempat-tempat yang sebenarnya masih bisa ditaruh untuk nuklir di situ. Ada dampaknya untuk lingkungan sekitar. Kenapa? Ada dampak. Yang lain juga berdampak. Vietnam juga pasti berdampak. Pasti ada dampaknya. Tapi kita belajar dari negara-negara lain yang sudah jadi, gitu ya. Toh mereka bisa melaksanakannya sampai hari ini. Jadi kenapa Indonesia tidak? Gitu. Oke Bu, ini soal lain nih. Ya ini kan semalam itu kan beredar kabar bahwasanya pajak itu 12% hanya untuk barang-barang mewah. Nah kan masyarakat nggak tahu nih barang-barang mewah itu apa saja. Iya, mungkin Ibu bisa. Ya, makanya mungkin kan PPN 12% akhirnya tetap diberlakukan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah menjelaskan kepada masyarakat. Karena yang disampaikan adalah PPN 12% itu adalah untuk barang-barang mewah, perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakatnya khawatir 12% akan kena ke dampaknya ke masyarakat paling bawah. Karena dampaknya tadi dengan daya beli yang makin susah. Karena hari ini
tadi daya beli susah, mahal semuanya gitu ya. Tambah lagi dengan 1% ini kan 1% di hulu sampai ke hilir ini udah tambah berapa persen jadinya. Dan itu sangat luar biasa. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat. Hari ini berlaku 20% adalah untuk barang-barang mewah. Barang mewahnya ini supaya masyarakat menjadi nyaman tentunya. Itu saja.